ilmu itu ada musibahnya, ilmu itu ada bencananya, dan menjadi sia-sia ilmu kalau dibicarakan kepada orang yang bukan ahlinya. Nah, afatul ilmi, bencananya ilmu. Ternyata yang dapat bencana, yang dapat musibah bukan hanya orang yang gak ada ilmunya, orang yang punya ilmu, orang yang faqih, orang yang dalam ilmunya. Taruhlah orang yang hafal Al-Quran, orang yang hafal ulumul Quran, orang yang hafal hadis Nabi dan memahami ulumul hadis, bahkan mustalahul hadis dia faham. Dia faham beberapa masalah-masalah dalam fikih atau dalam hal-hal yang umum, dan ternyata ilmuwan-ilmuwan tersebut, orang-orang yang faqih tersebut ada musibahnya dalam keilmuan. Apa dia? An-nisyanu, lupa. Jadi kalau orang yang nggak bisa, nggak hafal, bukan musibah, emang dasar lupa, emang dasar sudah nggak ada ilmunya. Ya, ada orang yang punya ilmu tapi lupa. Ada yang pakar dalam satu masalah, ditanya orang lupa, jadi musibah tuh. Ada orang yang mampu mendiagnosa satu keadaan, satu penyakit, tapi terkadang diagnosanya salah, yaitu lupa. Nah, menjadi musibah tuh, menjadi musibah. Nah, dan manusia tempatnya lupa, manusia tempatnya salah. Manusia secara umum memang bawaan oroknya dari sononya memang lupa, sehingga an-nisya, ya al-insan, lupa. Sehingga jemaah sekalian, di dalam dunia pesantren, di dalam dunia orang yang mendalami ilmu agama, kalau sudah menghafal Al-Quran, ini contoh saja, kalau sudah menghafal Al-Quran, dia diwajibkan untuk murojaah. Murojaah itu untuk membaca ulang, karena dari kata rojaah, yarji'u roja'an. Murojaah itu adalah mengulang kembali hafalan-hafalan yang sempat kita hafal di dalam dunia pesantren. Sampai di Indonesia ini ada ketua murojaah Indonesianya. Jadi mengingatkan terus agar hafalannya diulang, diingat, dimurojaah. Sampai-sampai kalau habis subuh dia menghafal Quran, kalau nggak ada murojaah, bangun siang hari udah hilang hafalannya. Jadi musibah tuh, an-nisyan. Maka dianjurkan untuk murojaah, biar hafalannya mungkin, biar hafalannya tidak hilang. Umpama siang hari habis zuhur dia murojaah, nanti habis asar dia murojaah kembali, sebelum tidur dia murojaah kembali, hari berikutnya habis subuh atau sebelum subuh dia menambah lagi hafalannya. Habis dia menambah hafalannya, dia murojaah lagi hafalan yang sebelumnya, dia murojaah lagi. Satu hari dia menghafal 1 kali, maka murojaahnya sampai 3 kali waktu. Nah, itulah supaya ilmunya atau hafalannya tidak lupa. Kalau lupa, menjadi musibah hafalannya. Kalau dulu di PTIQ kalimatnya bukan murojaah, tapi nakrir, mengulang hafalannya menggunakan kalimat istilahnya nakrir. Karena hafalan Al-Quran itu cepat sekali kita menghafal. Kalau tidak menakrir atau kalau kita tidak memurojaah, kita tidak ngaji kembali, cepat banget hilang hafalannya. Apalagi keluar dari pesantren, keluar dari asrama, menyaksikan di luar sana banyak yang bening-bening, bisa hilang hafalannya. Makanya kita kata Imam Asy-Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i itu bilang kalau kita sudah menghafal Al-Quran atau menghafal ilmu, menyaksikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umpama betis atau apa lawan jenis kita, bisa hilang 1 surah. Makanya hafal pagi, keluar masuk udah lupa, jadi musibah tuh. Jadi ada istilah murojaah, ada istilah nakrir. Kalau kita
baca Quran. Jangan kata kita tidak baca Quran satu hari satu kali, atau kita tidak baca Quran satu kali dalam satu minggu, kita taruhlah sebulan kemudian baru kita baca Quran lagi. Kayaknya lisan kita ini sudah nggak fasih lagi baca ayat-ayat tersebut. Tapi pada saat kita membaca kembali bacaan kita, saat kita ingat ilmu-ilmu yang kita baca dalam Quran, maka ilmu itu akan nempel terus dalam ingatan kita, kebiasaan lisan kita. Tapi kalau kita tidak membaca dan tidak mengulanginya, lupa ilmu kita, amnesiat menjadi musibah tuh. Itu dalam dunia keilmuan Al-Quran. Kalau para kiai itu untuk mengingat hafalannya biar tidak lupa, biar tidak menjadi musibah, dalam hal mengkaji kitab, mereka istilahnya bukan lagi murojaah kalau kitab kuning, bukan nakrir, tapi mutolaah. Jadi memutolaah kitab. Para ulama, para kiai di samping dia mengingat kembali hafalannya dengan cara ta'lim, pagi hari mereka ngajar, siang hari mereka ngajar, malam hari mereka ngajar, pulang taklim, kadang kurang tidur malamnya, dia buka lagi kembali kitab-kitabnya, dia mutolaah kitabnya dalam rangka mengikat hafalan ilmunya biar tidak lupa. Kalau lupa menjadi musibah tuh.